Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, dari keseluruhan analisa bisa kalian cek di video sebelumnya ya. Kemudian untuk Bill masih L1 di grup. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga kemarin malam, dimana saya akan mulai membahas pertandingan dari Serie A Italia, dari Bundesliga Jerman, dan dari Liga Premier Inggris. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini membahas pertandingan tuan rumah Napoli akan menghadapi tim tamu Atalanta. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Napoli. Napoli mengukur handicap line up pemain seperti ini dari 5 laga terakhir. Sedangkan untuk dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Napoli peringkat 7 dengan meraih 45 poin, sedangkan Atalanta tim tamu berada peringkat 6. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Jadi tidak menutup kemungkinan laga ini akan mampu dimenangkan oleh Napoli. Napoli bermain kandang cukup bagus ya. Napoli leg-legan, apa itu leg-legan? Out 0-0. Oke. Kemudian masuk ke laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Lazio. Lazio di laga ini akan menghadapi tim tamu Juventus. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Lazio. Mengenai dari line up pemain, di mana Lazio ada 2 pemain mereka akan absen dan 3 pemain berikutnya diragukan, sedangkan Juventus ini ada 5 pemain. 5 laga terakhir Juventus Lazio hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 4 laga selalu menelan kekalahan. Juventus 5 laga terakhir 3 seri 1 kemenangan 1 kekalahan. Dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Lazio masih tertahan di peringkat 9 dengan meraih 43 poin dari 29 laga, sedangkan Juventus berada di peringkat 3 dengan meraih 59 poin. Masih aman di zona champion ya Juventus ini. Jadi untuk laga ini saya lebih di Lazio tahan setengah handicap ya. Lazio tahan setengah handicap. Oke. Selanjutnya di laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Fiorentina akan menghadapi tim tamu AC Milan. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu AC Milan mengepur handicap paling tinggi mencapai setengah handicap. Mengenai dari line up pemain, di mana tuan rumah Fiorentina 1 pemain sudah dipastikan akan absen, sedangkan 2 pemain berikutnya diragukan. Sedangkan untuk kubu tim tamu AC Milan di laga ini ada 3 pemain, sedangkan berikutnya diragukan. 5 laga terakhir untuk Fiorentina hanya mampu meraih 2 kemenangan, 3 laga berikutnya selalu hasil seri ya. AC Milan nampaknya selalu bagus, selalu mampu meraih kemenangan dari 5 laga terakhir. Dari peringkat sementara, Fiorentina masih tertahan di peringkat 8 dengan meraih 43 poin dari 28 laga, sedangkan AC Milan berada di peringkat 2 sementara dengan meraih 62 poin dari 29 laga. Dari perolehan poin ini cukup jauh ya dengan Inter Milan. Nah, untuk laga ini berada di Fiorentina tahan setengah handicap. Nah, ini ya Fiorentina. Oke. Berikutnya kita membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen akan menghadapi tim tamu Hoffenheim. Handicap ini cukup tinggi sekelas Leverkusen, mengingat di musim ini Leverkusen dari forma memang sangatlah bagus ya. Terbukti mereka berada di puncak klasemen dari Bundesliga Jerman, selisih 10 poin dengan peringkat 2 yaitu Bayern Munchen, sedangkan Hoffenheim cukup bagus ya. Di musim ini mereka berada di peringkat 8 ya, dengan meraih 33 poin dari 26 laga. Oke, dari peringkat sementara ini nampaknya ada beberapa pemain akan absen untuk tuan rumah Leverkusen. 1 pemain sudah dipastikan akan absen dan 2 pemain berikutnya masih diragukan. Hoffenheim ada 3 pemain dan 1 pemain berikutnya diragukan. Oke. Nah, untuk laga ini cenderung berada di Leverkusen per handicap ya. Win itu sudah pasti ya. Itu dia untuk laga Leverkusen. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah RB Leipzig akan menghadapi tim tamu AC Mainz. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tuan rumah RB Leipzig mengepur handicap. Oke, terlihat dari line up pemain ini ada 1 pemain akan absen untuk tuan rumah RB Leipzig, 1 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Mainz di laga ini ada 4 pemain, 2 pemain berikutnya diragukan. 5 laga terakhir untuk RB Leipzig dari 5 laga mampu meraih 3 kemenangan 1 seri 1 kekalahan, sedangkan Mainz dari 5 laga terakhir 2 kemenangan 1 seri 2 kekalahan. Dari peringkat sementara ini masih terpaut jauh, RB Leipzig berada di peringkat 5 dengan meraih 49 poin, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 4 yaitu Borussia Dortmund. Sedangkan Mainz di laga ini berada di peringkat 16 sementara. Nampaknya Borussia Dortmund di laga malam hari ini menghadapi Bayern Munchen ya. Ini sempat baik untuk Leipzig untuk meraih kemenangan di kandang ya. Leipzig per 1 handicap. Oke. Kemudian kita pergi ke pertandingan dari Liga Premier Inggris, di mana di laga ini mempertemukan tuan rumah
Newcastle akan menghadapi West Ham. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Newcastle ya. Oke, dari line up pemain ada sekitar 6 pemain sudah dipastikan akan absen untuk Newcastle dan 3 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan West Ham 1 pemain akan absen, 2 pemain berikutnya diragukan. 5 laga terakhir untuk Newcastle yang mampu meraih 2 kemenangan dan 3 laga berikutnya selalu menelan kekalahan. Sedangkan West Ham 5 laga terakhir 2 seri 2 kemenangan 1 kekalahan dari peringkat sementara. Newcastle berada di peringkat 10 sedangkan West Ham peringkat 7. Untuk laga ini analisis skor di over goal. Ada handicap berada di Newcastle. Newcastle for setengah handicap. Oke. Nah, ini dia. Oke, berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Bournemouth. Di laga ini akan menghadapi tim tamu Everton. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa menangkan laga adalah tuan rumah Bournemouth maupun handicap, bukan Everton ya. Oleh pemain untuk Bournemouth ada 3 pemain mereka akan absen cukup sama seperti Everton dan 2 pemain berikutnya diragukan. 5 laga terakhir untuk Bournemouth dari 5 laga mampu meraih 2 kemenangan 1 seri dan 2 kekalahan. Everton 2 seri 3 kekalahan dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Bournemouth berada di peringkat 13 dengan meraih 35 poin dari 28 laga. Sedangkan Everton berada di peringkat 16 dengan meraih 25 poin. Oke, cukup dekat dengan zona merah. Jadi untuk laga ini Everton di laga ini tahan setengah ya. Dan tahan setengah handicap. Selanjutnya tepatnya di laga yang terakhir saya membahas pertandingan tuan rumah Brentford akan menghadapi tim tamu Manchester. Di laga ini tim yang diunggulkan adalah Manchester United mengepur handicap paling tinggi hanya setengah ya, hanya setengah. Dari peringkat sementara sebenarnya ini cukup jauh ya, Brentford ini masih tertahan di peringkat 15 sedangkan Manchester berada di peringkat 6 sementara. Nah, untuk laga ini cenderung di Brentford ya. Brentford di laga ini ditahan setengah handicap. Nah, itu dia. Oke, itu saja untuk laga malam hari ini. Sekitar ada 8 laga yang sudah saya bahas. Kemudian untuk lebih lanjut akan share info di grup saja. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.